Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang anak kecil bernama Akil. Akil adalah seorang yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia 4 tahun dan ibunya menyusul setahun kemudian. Tidak ada saudara, tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk pulang. Yang ia miliki hanya pakaian lusuh dan selembar ingatan tentang senyuman ibunya yang semakin hari semakin memudar dari ingatannya. Setiap malam, Akil tidur di bawah emper toko. Kardus bekas menjadi alas tidurnya. Langit menjadi atapnya. Bulan dan bintang menjadi teman yang menenangkan. Terkadang, hujan turun begitu deras. Akil kedinginan hingga tubuhnya menggigil. Ia memeluk lututnya erat-erat, berharap ada pelukan hangat seperti dulu ibunya lakukan. Namun yang ia rasa hanya dingin malam yang menusuk kulit. Di siang hari, Akil berjalan berkeliling desa mencari makanan sisa di pasar. Sesekali ia diberi roti basi oleh pedagang atau semangkuk kecil bubur yang tidak lagi dijual. Dengan senyum lemah, ia selalu mengucap, "Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu." Namun suatu hari, hujan turun sangat lebat. Seakan seluruh langit mengeluarkan air mata. Akil berlarian, mencari tempat berteduh. Tubuhnya basah kuyup, bibirnya membiru, matanya sayu menahan lapar dan dingin. Di tengah hujan itu, ia melihat sebuah gubuk reot di pinggir desa. Atapnya bolong, dindingnya miring. Namun dari dalamnya keluar seorang lelaki tua, berpakaian kumal tetapi matanya lembut. Lelaki itu bernama Pak Samad. Ia sendiri hidup miskin. Sangat miskin. Pendapatannya hanya dari mengumpulkan kayu bakar dan membantu warga desa dengan upah kecil. Namun ketika Pak Samad melihat Akil basah kuyup, ia segera berlari menghampiri. "Nak, masuklah sini. Kamu bisa sakit," kata Pak Samad. Akil menggigit bibirnya, terharu namun merasa sungkan. "Tapi saya tidak punya apa-apa, Pak." Suaranya bergetar. Pak Samad tersenyum pelan. Senyum yang penuh keikhlasan. "Saya juga tidak punya apa-apa, Nak. Tapi kita bisa saling menghangatkan." Di dalam gubuk itu, Akil duduk di dekat tungku kecil. Pak Samad membuatkan air hangat dari sisa kayu bakar. Malam itu, mereka makan nasi dan garam. Hanya itu yang mereka punya. Namun bagi Akil, itu adalah makanan paling enak yang ia makan dalam beberapa tahun terakhir. "Pak, kenapa Bapak mau menolong saya?" tanya Akil perlahan. Pak Samad menatapnya lama, kemudian berkata, "Karena dulu, aku juga pernah ditolong orang lain. Dan aku berjanji, jika Allah memberiku kesempatan, aku ingin menolong orang yang lebih membutuhkan." Air mata Akil menetes tanpa ia sadari. Ia memeluk lelaki tua itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti memiliki keluarga. Tahun-tahun berlalu, Akil tumbuh menjadi anak yang kuat, baik hati, dan rajin bekerja. Ia membantu Pak Samad menumpulkan kayu, menimba air untuk warga, membersihkan musola, dan melakukan pekerjaan sederhana demi sedikit uang. Warga desa mulai mengenalnya. Banyak yang sayang kepada Akil. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah meminta lebih. Dan satu hal yang selalu ia lakukan, setiap malam sebelum tidur, Akil berdoa, "Ya Allah, berkahi hidup orang yang telah menolongku. Dan jika Engkau izinkan,
jadikan aku seseorang yang bisa membalas kebaikan itu. Meski bugub mereka sering bocor, meski sering tidak punya beras, meski pakaian hanya itu-itu saja, Akil dan Pak Samad hidup penuh rasa syukur. Ia mendapat kesempatan bekerja di kota sebagai pembantu gudang di sebuah perusahaan dagang. Saat hendak berangkat, Pak Samad memeluk Akil erat-erat. "Nak, kalau kamu sukses nanti, jangan sombong ya. Dan jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah, jangan lupa orang-orang yang pernah menemanimu." Akil menangis sambil mencium tangan Pak Samad. "Pak, kalau saya berhasil, Bapak adalah orang yang pertama kali akan saya bahagiakan." Perjalanan menuju kesuksesan. Di kota, hidup tidak lebih mudah. Akil bekerja mengangkat karung berat, membersihkan gudang, dan tidur di lantai keras. Namun ia tidak pernah mengeluh. Kejujurannya membuat ia dipercaya. Kerajinannya membuat ia dihargai. Kecerdasannya membuat ia cepat naik posisi. Hingga suatu hari, seorang pengusaha besar memperhatikannya. Ia memberikan modal kecil untuk memulai usaha. Akil menjalankan usaha dengan jujur dan amanah. Allah membuka pintu rezeki. Dari toko kecil, berkembang menjadi 3, lalu 10, hingga akhirnya Akil memiliki perusahaan besar. Namun, di setiap kesuksesannya, Akil tidak pernah lupa bersujud. Ia tahu, semua ini adalah doa ibunya, doa ayahnya, dan doa seorang lelaki miskin yang pernah menolongnya. Kembali ke desa. Suatu pagi, Akil kembali ke desa dengan mobil besar. Ia mencari Pak Samad. Ketika melihat rumah gubuk itu masih berdiri, meski lebih miring, lebih rapuh, Akil berlari mendekat. Di dalamnya, Pak Samad duduk menahan sakit pinggang. Usianya sudah tua. Namun ketika melihat Akil, senyumnya memekar seperti bunga yang lama tidak tersiram air. "Nah Akil, kamu sudah pulang." Akil langsung memeluknya. "Pak, saya sekarang punya perusahaan, dan semua yang saya capai, adalah karena Bapak." Akil membangun rumah mewah untuk Pak Samad. Ia memperbaiki jalan, memberi modal untuk warga, membuka lapangan pekerjaan. Desa itu berubah menjadi desa yang makmur karena kebaikan satu anak yatim yang dulu tidak punya apa-apa. 3 tahun kemudian, Akil membawa kabar besar. "Pak Samad, kita berdua akan berangkat haji tahun ini." Pak Samad terdiam. Matanya berkaca-kaca. Suara yang keluar dari bibirnya hanya gemetar lembut. "Nak, aku ini orang miskin. Aku tidak pantas. Akil memegang kedua tangan lelaki tua itu. "Pak, justru karena Bapak miskin, justru karena Bapak tulus, Allah meninggikan derajat Bapak." Bukan hanya Pak Samad, Akil juga memberangkatkan karyawan setianya, para tetangga yang dulu pernah membantunya. Dari anak yatim yang tidur beralaskan kardus, dari gubuk yang hampir roboh, dari perut lapar dan malam yang dingin, Akil berubah menjadi orang yang kaya, dermawan, dan penuh syukur. Ia membahagiakan orang yang dulu menolongnya. Ia memberangkatkan keluarganya dan seluruh karyawannya. Ia menyadari bahwa rezeki bukan hanya tentang harta, tapi tentang seberapa dalam kita menghargai kebaikan. Dan doa-doa yang dulu ia bisikkan di malam sunyi, semuanya dikabulkan oleh Allah pada waktu yang paling tepat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak melewatkan kisah menarik berikutnya di Cerita Pilihan. Terima kasih.